Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang model matematika sistem antrian pada mata kuliah pemodelan matematika. Sebelumnya sudah kita bahas tentang pendahuluan serta teori antrian. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk model sistem antrian dan single channel model MM1. Kita mulai dari model sistem antrian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa antrian itu kita jumpai banyak di kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pertanyaan ya, kemarin ada beberapa pertanyaan yang kita list yang harus terjawab dari customer maupun pelayan. Nah, akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan model sistem antrian. Pertama, tentang notasi model sistem antrian, yaitu A strip B, A garis miring B garis miring C, titik 2 D garis miring E garis miring F. Dengan A itu distribusi kedatangan. Nanti kita jelaskan lebih detail ya, distribusi kedatangan itu apa. Terus distribusi waktu pelayanan atau service time. Jadi kalau kita lihat, kemarin sudah kita tunjukkan bahwa kedatangan dan pelayanan itu dia probabilistik ya, bukan deterministik. Nah, maka nanti kita lihat distribusi kedatangan dan pelayanannya seperti apa, nanti jelaskan lebih detail di belakang. Lalu C, jumlah server. Nah, ini jelas kalau ini. Jumlah server ya ada berapa yang melayani gitu ya. Nah, kalau misalkan dia di bank itu ada 3 teller ya berarti C-nya di sini 3. Atau misalkan kita di supermarket itu cuma ada 1 yang melayani, cuma ada 1 tempat pembayarannya, nah berarti itu servernya 1, C-nya sama dengan 1. Disiplin antrian. Nah, ini sudah kita lihat sebenarnya disiplin antrian kemarin ada apa saja. Nah, itu kita gunakan ya. Ada FIFO, LIFO, ya, SIRO, dan PS. Nah, itu untuk disiplin antrian. Lalu kapasitas sistem itu E atau maksimum customer yang diperbolehkan oleh sistem berhingga atau tak berhingga. Jadi dalam sistem itu ya, dalam sistem itu ada berapa sih pelanggan yang diperbolehkan gitu. Misalkan di rumah sakit itu ruang tunggunya itu maksimalnya berapa gitu ya. Kapasitasnya cuma berapa. Atau misalkan kita di di teller gitu ya, di bank. Ruang tunggunya itu kapasitasnya berapa? Nah, itu kapasitas sistem. Artinya dalam keseluruhan itu bisa menampung berapa pelanggan. Itu disebut kapasitas sistem. Lalu ada F, ukuran sumber sistem. Nah, kemarin sudah kita lihat bahwa awal itu ada suatu populasi, ya, ada suatu populasi yang masuk ke dalam sistem antrian. Nah, populasinya itu jumlahnya berapa? Nah, itu kita sebut sebagai ukuran sumber sistem. Nah, dalam hari ini ukuran sumber ini bisa berhingga maupun tak berhingga ya. Bisa jadi kita bisa menentukan secara spesifik yang mungkin datang ke rumah sakit itu berapa orang, keseluruhan populasi, atau bisa jadi tak berhingga gitu ya. Tak berhingga artinya ya bisa dari mana saja orang yang datang ke rumah sakit tersebut. Nah, maka di sini dikatakan untuk ukuran sistem itu ukurannya bisa berhingga maupun tak berhingga. Nah, sekarang kita lihat untuk notasi A dan B ya. Notasi A dan B tadi itu kedatangan maupun pelayanan. Distribusi kedatangan maupun pelayanan, tadi yang kita simbolkan A dan B, itu ada apa saja. Yang pertama ada M. M itu untuk Markov atau Poisson. Ya, untuk distribusi kedatangan atau eksponensial untuk pelayanan. Jadi M, simbol M itu untuk Markov ya. Kalau dia distribusi kedatangannya Poisson atau eksponensial untuk distribusi pelayanannya. Jadi kalau kedatangannya itu pakai Poisson dan pelayanannya tadi pakai eksponensial, kita simbolkan M. Itu dari kata Markov. Lalu D, nah, bisa jadi bisa
AB tadi bisa M, bisa D. D itu deterministik, menunjukkan arrival rate konstan. Jadi datangnya tetap, ya, datangnya tetap. Nah, itu kita katakan dia sebagai deterministik D atau pasti, ya, konstan. EK, EK itu dari kata Erlang atau distribusi gamma. Nah, bisa kedatangannya tadi, misalkan EK berdistribusi gamma. Lalu ada GI, general atau generik, distribusi dari interval waktu kedatangan. Jadi kalau interval kedatangannya, ya, interval kedatangannya itu dia umum, general, itu kita simbolkan GI. Dan G itu general juga atau generik, tapi untuk interval waktu pelayanan. Nah, kalau tadi waktu kedatangan ya, datangnya, sekarang waktu pelayanan nanti dia pakai G. Nah, ini ya, silahkan dipahami untuk notasi A dan B. Nah, A dan B itu bisa kita M untuk Markov, D deterministik, EK Erlang atau gamma, GI general untuk interval waktu kedatangan, dan G general untuk interval waktu pelayanan. Nah, jadi kita gunakan 5 simbol ini ya nanti untuk mengisi A dan B. Sekarang notasi disiplin antrian. Nah, disiplin antrian sebenarnya sudah kita lihat ya, sebelumnya sudah kita pernah jelaskan. Distribusi antrian itu ada FIFO, first in first out, datang dulu dilayani terlebih dahulu. LIFO, last in first out, datangnya belakangan justru dilayani terlebih dahulu. Lalu ada zero, service in random order, acak gitu ya, pelayanannya acak. GD, general disiplin, yaitu sembarang disiplin antrian. Jadi GD ini artinya ya bisa FIFO, bisa LIFO, bisa zero ya. Kalau ini umum, ya itu kita simbolkan GD. Ya, itu untuk notasi dari D, disiplin antrian. Contoh, nah ini ada MD10 GD20 tak hingga. Apa maknanya gitu ya? MD10 GD20 tak hingga. M. M itu artinya distribusi kedatangannya Poisson atau eksponensial interval waktu kedatangannya. Ya, D, tadi ini untuk Poisson distribusi kedatangannya. D, ya D tadi deterministik ya, deterministik berarti constant service time. Jadi pelayanannya itu konstan. Misalkan ini mesin fotokopi ya, misalnya fotokopi itu konstan. Ya, berapa per detik ya yang bisa difotokopi, konstan. 10 berarti 10 parallel servers, jadi servernya ada 10. 10 di sini, servernya 10, GD. Disiplin artinya general, general itu berarti bisa zero, bisa FIFO, bisa LIFO, bisa PS, ya. Jadi general itu untuk si GD, disiplin antriannya. 20 berarti dalam sistem itu cuma terbatas 20 pelanggan, ya misalkan di rumah sakit ya ruang tunggunya maksimalnya cuma ada 20 gitu ya, di dalam sistem itu cuma bisa menampung 20. Tak hingga berarti sumbernya tak terbatas ya, jadi kita misalnya rumah sakit tadi ya bisa semua saja masuk ke rumah sakit, jadi sumbernya bisa jadi tak terbatas ya. Contoh model sistem antrian MD10 GD20 tak hingga. Nah, sekarang sejarah notasi sistem antrian pertama terdiri dari 3 elemen atau ALBIC yang dikenalkan oleh D.G. Kendall pada 1953 sehingga dikenal dengan notasi Kendall. Nah, jadi awalnya notasi yang digunakan itu A garis miring B garis miring C ya. Jadi kalau di sini ya cuma yang di depan ini ya. Yang di depan sini kita kenal sebagai notasi Kendall. Jadi cuma A garis miring B garis miring C, notasi Kendall. Itu dikenalkan tahun 1953. Selanjutnya tahun 1966 Lee itu menambahkan notasi D dan E. Jadi cuma A, B, C, sekarang ditambah D dan E. Sehingga dikenal dengan notasi kendali. Nah, ini sering kita jumpai ya, ini istilah kendali. Notasi kendali itu berarti A, B, C, titik 2, D, E. Notasi kendali.
Nah, selanjutnya Hamdi Taha tahun 1968 itu menambahkan elemen terakhirnya yaitu F. Jadi kalau yang lengkap ya A, B, C, D, E, F. Nah, itu setelah ditambahkan oleh Hamdi Taha. Ya, nanti tergantung permasalahan ya. Kalau kalian cuma suruh membuat misalkan notasi kendal, ya berarti cuma A, B, C. Ya. Kalau kendali, ya, kendali berarti ya A, B, C, D, E. Nah, kalau si notasinya Hamdi Taha, ya A, B, C, D, E, F. Nanti tergantung perintah soalnya suruh membentuk ke notasi yang apa. Itu ya tentang notasi model sistem antrian. Nah, sekarang notasi yang digunakan dalam menggambarkan sistem antrian. Jadi tadi penyimbolannya ya, sistemnya tadi bisa kendal, kendali, atau menggunakan Hamdi Taha. Nah, sekarang kita simbol-simbol. Kita bahas simbol-simbol yang ada di sistem antrian itu apa aja, atau notasi-notasinya ya. Pertama ada N. N itu untuk menyatakan jumlah pelanggan dalam sistem. Jadi dalam sistem tadi ada berapa pelanggan, itu kita simbolkan N. Lalu PN. P, probabilistik, kepastian ada N pelanggan dalam sistem. Nah, ya diperhatikan ada PN, peluang, ada sejumlah N pelanggan dalam sistem. Lalu lambda, itu jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Jadi misalkan ada 10 pelanggan per menit yang datang. Nah, berarti lambdanya sama dengan 10 ya, jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu. Selanjutnya yang keempat ada sepermu. Nah, sepermu itu waktu rata-rata pelayanan. Waktu rata-rata pelayanan. Berarti ya misalkan per pelanggan itu dilayani selama 2 menit. Ya, misalkan di Teller Bank itu melayani setiap pelayan itu rata-ratanya 2 menit. Mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu. Ini dibedakan ya. Kalau sepermu tadi waktu rata-rata pelayanan per pelanggan. Ya, jadi 2 menit per pelanggan, 3 menit per pelanggan. Tapi kalau mu-nya sendiri itu jumlah pelanggannya dalam satuan waktu. Misalkan si servernya tadi bisa melayani 20 pelanggan per jam, 30 pelanggan per jam. Nah, itu mu ya, bedakan sepermu dan mu. Kalau tadi ada lambda, sekarang ada seperlambda juga ya. Kalau lambda itu jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu. Misalkan yang datang ada 10 pelanggan per menit, ya, 10 pelanggan per menit. Itu berarti lambda. Nah, tapi kalau waktu antar kedatangan, misalkan kedatangan pertama, kedatangan kedua, ketiga, keempat itu rata-ratanya berapa selisihnya? Misalkan 5 pelanggan per menit. 5 menit per pelanggan. Jadi antar pelanggan itu jedanya rata-rata 5 menit. Nah, itu seperlambda. Ya, jadi dibedakan nih. Ada lambda, seperlambda, ada mu, sepermu. Kalau yang seper tadi itu menyatakan waktunya, waktu antar ya. Kalau lambda maupun mu tadi menurut jumlahnya. Nah, diperhatikan. Kalau P0. P0 itu probabilitas atau peluang tidak ada pelanggan dalam sistem. Jadi sistemnya kosong, nganggur, nggak ada yang datang sama sekali. Itu P0. Lalu ada P, itu tingkat intensitas fasilitas pelanggan. Intensitasnya berapa? Nah, itu P. L, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem. Di L itu jumlah rata-rata. Ya, karena dia itu probabilistik ya, di sini ditambahi kata diharapkan ya. Jadi jumlahnya rata-rata itu apa dalam sistem. Kalau LQ jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam antrian, itu LQ. Jadi bedakan. Kalau dalam sistem itu berarti yang nunggu sama yang dilayani, itu dalam sistem.
Tapi kalau LQ itu cuma yang nunggu berapa? Misalkan kita di suatu bank gitu ya, kalau yang nunggu ditambah yang pas dilayani, nah itu disebut jumlah dalam sistem atau L. Tapi kalau yang nunggu saja, yang duduk nunggu, itu LQ, ya, jumlah yang menunggu. Lalu ada W. W itu waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem atau rata-rata ya, rata-rata pelanggan dalam sistem. Kalau WQ rata-rata menunggunya. Nah, ini juga dibedakan, ada W, ada WQ. Kalau W itu berarti dia dari datang, nunggu, terus dilayani pulang. Nah, itu berarti W. Jadi dia selama ada dalam sistem. Tapi kalau WQ itu selama dia nunggu. Datang, nunggu, sampai dilayani itu WQ. Jadi dibedakan ya. Yang ada Q-nya itu berarti antriannya. Bisa jumlah dalam antrian berarti LQ, jumlah dalam waktu dalam menunggu dalam antrian itu WQ. Terakhir S, jumlah fasilitas pelayan. Servernya ada berapa gitu ya. Apakah ada 2? Nah, kalau misalkan di dalam tellernya itu ada 5, berarti S di sini ada 5. Ya, ini notasi-notasi yang ada digunakan di dalam model sistem antrian, silahkan dipahami, gitu ya. Jangan sampai tertukar-tukar simbolnya tadi ada N, PN, lambda, seperlambda, mu, sepermu, P0, P, L, LQ, W, WQ, dan terakhir S. Nah, sekarang kita ke model sistem antrian yang pertama yang kita bahas, yaitu single channel model. Yaitu kita simbolkan MM1 menggunakan notasi kendal tadi ya, MM1. Salah satu model paling sederhana adalah model saluran tunggal single channel model yang ditulis dengan notasi MM1. Nah, notasinya MM1, single server model. Komponen dari sistem ini adalah yang pertama, populasi tak terbatas, yaitu kedatangan pelanggan potensial tak terbatas. Ya, jadi ini populasi ya, inputnya tadi ya, kedatangannya tadi ini untuk yang tak terbatas. Yang kedua, distribusi kedatangan pelanggan potensial mengikuti distribusi Poisson. Rata-rata kedatangan pelanggan per satuan waktu dalam variabel random suatu distribusi probabilitas Poisson. Dalam notasi MM1, tanda M pertama menunjukkan rata-rata kedatangan yang mengikuti distribusi Poisson, sedangkan M kedua adalah waktu pelayanan yang mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Angka 1 menunjukkan jumlah fasilitas pelanggan dalam sistem atau satu saluran one channel. Nah, ini kita sudah lihat ya tadi di simbol di notasi kendal ya, berarti ini MM1. M yang pertama menunjukkan bahwa distribusi kedatangannya itu Poisson. M yang kedua distribusi waktu antar pelayanannya itu eksponensial. Dan yang terakhir satu itu berarti ada satu server atau single channel. Distribusi pelayanannya mengikuti pedoman FCFS, gitu ya. Distribusi pelayanannya first come first serve. Yang keempat, fasilitas pelayan terdiri dari saluran tunggal, channelnya 1. Selanjutnya, distribusi pelayanan mengikuti distribusi Poisson diasumsikan lambda lebih kecil dari mu. Lambda kurang dari mu, yaitu rata-rata jumlah kedatangan pelanggan persatuan waktu lebih kecil dari rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani persatuan waktu dalam sistem. Jadi ini diasumsikan yang datang itu lebih kecil daripada yang melayani. Misalkan yang datang itu 20 kedatangan per menit, ya, si servernya bisa melayani 25 pelanggan per menit. Nah, itu jadi perbedaan itu lambda kurang dari mu. Keenam, kapasitas sistem diasumsikan tak terbatas, ya, lalu tidak ada penolakan maupun pengingkaran. Jadi semuanya nanti bisa terlayani.
Nah, ini sebenarnya kalau kita ubah ke notasi kendali atau notasi yang dilengkapi oleh Hamdi Taha tadi ya, ini sebenarnya kalau kita tulis modelnya lengkapnya ya. Berarti kalau dari penjelasan ini lengkapnya sih sebenarnya modelnya harusnya MM1 ya. MM1 ya. Terus tadi distribusi kedatangannya ya FCFS, FCFS, first come first serve. Terus tadi kapasitasnya tak berhingga, tak terbatas ini. Nah, terus sumbernya tadi juga tak terbatas ya. Nah, jadi kalau kita tulis dengan notasi lengkap ya, model yang akan kita bahas yang pertama ini yang MM1, FCFS, tak berhingga, tak berhingga. Oke, ini sudah simbolnya, sistemnya seperti itu. Nah, sekarang kita ke modelnya ya. Rumus-rumus yang digunakan itu apa saja? Oke, rumus-rumus yang terlibat yang pertama, tingkat intensitas fasilitas pelanggan. Kita simbolkan P. Ya. Tingkat intensitas pelanggan. P. P rumusnya lambda per mu. Kita ulangi, P itu lambda per mu. Probabilitas bahwa pelayanan sedang menganggur atau kosong, P0. P0 rumusnya 1 min P. Lalu ada probabilitas bahwa terdapat N pelanggan dalam sistem, pada waktu ke T, kita simbolkan PN. Sama dengan P dipangkatkan N dikali 1 min P. Lalu yang keempat, rata-rata pelanggan dalam sistem, yaitu L, dalam sistem itu artinya yang menunggu ya, dan yang menerima pelayanan. Yang belum menerima dan yang sedang menerima pelayanan. Atau yang nunggu dan yang menerima pelayanan, itu L. L rumusnya bisa kita gunakan P per 1 min P atau lambda per mu min lambda. Oke, sebenarnya ini sama ya. Coba kita buktikan. P itu kan sebenarnya dia sama dengan apa tadi? Lambda per mu ya. Jadi lambda per mu per 1 min lambda per mu ya. Ini kalau kedua kita kalikan mu per mu ya. Kita kalikan mu per mu. Kita kalikan 1 ya. Mu per mu, maka dia hasilnya sama dengan lambda ya kan, per mu min lambda. Ini sama. Ya, jadi ada 4 rumus ini. Yang pertama, P lambda per mu, P0 1 min P, Pn, P pangkat N kali 1 min P, dan L bisa P per 1 min P, atau bisa lambda per mu min lambda. Kita lanjutkan ke rumus yang lainnya. Nah, ada LQ, rata-rata panjang antrian. Rata-rata panjangnya SPP yang harus menunggu untuk memperoleh pelayanan. Kita simbolkan LQ, P kuadrat per 1 min P, atau sama dengan lambda kuadrat per mu kali mu min lambda. Coba deh kita buktikan. Apakah ini sama ya? LQ, P tadi apa? Lambda per mu ya? Lambda per mu. Nah, tapi ini kuadrat ya. Per 1 min lambda per mu ya. Nah, kalau ini kita kali mu kuadrat per mu kuadrat ya. Maka dia jadi apa? Jadi lambda kuadrat ya. Per ini mu dikali mu, maka ini jadi mu kuadrat min lambda mu ya. Nah, atau bisa ditulis jadi lambda kuadrat per mu-nya dikeluarkan ya. Mu min lambda. Sama ya. Jadi nanti untuk mencari LQ bisa kalian gunakan P kuadrat per 1 min P, atau bisa juga lambda kuadrat per mu kali mu min lambda.
Selanjutnya ada rata-rata. Waktu seseorang SPP harus menunggu dalam sistem W, meliputi waktu sebelum dan sudah dilayani. Jadi W ya, waktu selama dalam sistem. W rumusnya sama dengan 1 per mu min lambda. Lalu ada rata-rata waktu tunggu sebelum menerima pelayanan, WQ, waktu tunggu ya. Lambda per mu kali mu min lambda. Nah ini jadi ada 7 rumus ya. Yang kelima itu untuk LQ bisa pakai P kuadrat per 1 min P atau lambda kuadrat per mu kali mu min lambda. Selanjutnya bisa juga untuk W itu 1 per mu min lambda, dan terakhir WQ lambda per mu kali mu min lambda. Oke, sekarang kita ke contoh. Nah ini, PT SGT mengoperasikan 1 pompa bensin dengan 1 orang yang bernama John, seperti diperlihatkan gambar berikut. Nah, ini jadi si John itu seorang pelayan ya, pelayan atau yang di pom bensin itu ya, yang melayani pembelian bensin. Itu seperti ini sistemnya ya. Jadi kedatangannya 20 mobil per jam. Jadi yang datang itu ada 20 pelanggan per jamnya. Nah, setelah datang dia kan ngantri dulu ya. Dalam antrian, terus di ini pompanya, pengisian bahan bakarnya, bensinnya, itu fasilitasnya ada 1 buah pompa dapat melayani 25 mobil per jam. Terus mobilnya keluar. Nah ini ya, datang, dilayani, menunggu, dilayani, terus keluar dalam sistem. Diketahui rata-rata tingkat kedatangan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kedatangan per jam. Yang datang ada 20 mobil per jam. Si John itu dapat melayani rata-rata 25 kendaraan per jam. Si John per jamnya itu bisa melayani 25. Dengan waktu pelayanan setiap kendaraan mengikuti distribusi probabilitas eksponensial jika diasumsikan antrian berhitung menggunakan MM1, hitung yang pertama, tingkat intensitas pelayanan, kedua, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem. Jadi rata-rata dalam sistem itu ada berapa kendaraan, jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam sistem rata-rata, yang nunggu itu ada berapa, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem, waktunya selama dalam sistem berapa menit, terakhir waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan menunggu dalam sistem. Menunggunya berapa, rata-rata berapa menit. Oke, kita selesaikan. Tadi pertama diketahui lambdanya sama dengan 20 ya. Jadi yang kedatangannya tadi, kedatangan 20 ya. 20 kedatangan per jam, maka lambda sama dengan 20. Lalu si John bisa melayani 25 pelanggan ya dalam 1 jam. Nah, maka di sini mu sama dengan 25. Oke, pertama kita cari intensitas kegunaan. Atau kita simbolkan P itu lambda per mu ya. P lambda per mu mudah 20 per 25 atau 0,80. 0,80. Maknanya apa sih 0,80 ini? Angka 0,80 tersebut menunjukkan bahwa John akan sibuk melayani mobil selama 80% dari waktunya. Jadi si John itu nanti akan sibuk ya. Terus kerja melayani pelanggan itu dari 80% dari waktunya. Misalkan dia kerjanya selama 10 jam, ya berarti nanti 8 jam dia sibuk, 2 jamnya dia nganggur. Sedangkan 20% dari waktunya atau 1 min P atau 1 min 0,80 yang sering disebut dengan idle time akan digunakan John untuk istirahat, membersihkan pompa, dan lain sebagainya. Ya, nah, maka bisa kita ketahui ya dari sini, oh John itu nanti berarti kerjanya 80% kerja gitu ya.
dan sisanya dia ada waktu selama 20%. Dari waktunya dia bisa buat istirahat, membersihkan pompa, dan lain sebagainya. Dia tidak memberi pelayanan kepada pelanggan. Selanjutnya rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, atau L, jadi bisa kita gunakan P per 1 min P, atau lambda per mu min lambda ya. Kalau yang P per 1 min P berarti P-nya tadi sudah diperoleh di langkah 1 ya, 0,8. 0,8 per 1 min 0,8 berarti 0,8 dibagi 0,2 ya, hasilnya 4. Atau bisa pakai lambda per mu min lambda, yaitu 20 per 25 min 20, berarti 20 dibagi 5 ya, 4 juga. Nah, apa maknanya? Maknanya berarti angka 4 menunjukkan bahwa John dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Jadi rata-rata di dalam sistemnya tadi itu ada 4 kendaraan. Artinya ini ya, artinya dalam sistem itu yang ngantri sama yang pas dilayani John, ya rata-rata ada 4 kendaraan. Nah sekarang jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian LQ P kuadrat min 1P, atau tadi kita pakai lambda kuadrat per mu min lambda, kita pakai yang lambda kuadrat per mu min lambda ya, berarti yang 20 kuadrat per 25 dikali 25 min 20. 20 kuadrat 400, 25 dikali 25 kurangi 20 kali 5 ya. 25 kali 5, 125. Berarti 400 per 125 sama dengan 3,20. Oke. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian adalah 3,20 mobil. Nah, mungkin ada yang merasa janggal ya. Masa ada 3,2 mobil dalam antrian? Terus artinya mobilnya itu mobilnya itu potong gitu ya. Cuma ada satu mobil yang 0,20 gitu ya. Nah, apakah maknanya seperti ini? Apakah harus kita bulatkan ya? Oh, berarti bulatkan aja ke 3 atau ke 4 ya. Nah, jawabannya ini tidak perlu kita bulatkan ya. Ini tidak perlu kita bulatkan. Kenapa? Kenapa? Ya, karena hitungan fixnya memang segini ya, nggak bisa kita bulatkan. Nah, yang bisa kita gunakan nanti bisa kita ubah satuannya. Ya, misal nih, tadi ada 3,20 mobil ya. Itu dalam sejam kan ini. Nah, satuannya kan tadi digunakan dalam jam ya. Jadi rata-rata ya. Rata-rata itu ada 3,20 mobil dalam 1 jam. Nah, supaya nggak koma-komaan, nanti lah kok sejamnya ada yang koma gitu ya. Nah, bisa kita ubah satuannya ya. Misalkan kita gunakan satuannya 5 jam ya. 5 jam. Jadi ada sekian mobil dalam 5 jam. Oke, kalau kita 5, kita kalikan 5 berarti jadi berapa itu? 16 ya. Berarti ada 16 mobil. Jadi rata-rata ada 16 mobil 5 jam. Ya kan masuk akal ya, bulat ya. Jadi untuk yang hasilnya koma-koma nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kalian tulis aja koma, nggak masalah. Nah, kalau misalkan kalian ragu-ragu kenapa koma gitu ya, nah bisa kalian ubah kesatuannya. Jadi misalkan dalam 1 jam dia koma, kita ubah ke dalam 5 jam. Di sini kan tidak koma. 16 mobil dalam 5 jam. Nah, kan masuk di akal ya, nggak ada koma-komaan. Oke, lanjut. Kita selanjutnya ada waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan dalam sistem. Jadi kendaraan itu rata-rata berapa sih dari datang ya? Datang dilayani terus pergi. Nah, itu rata-rata ada berapa? Nah, berarti si W. W tadi rumusnya 1 per mu min lambda atau 1 per 25 min 20. Hasilnya berarti 1 per 5 0,20 jam. 1 per 5 atau 0,2 ya. Kalau kita ubah ke menit, berarti ada 12 menit.
Nah, jadi rata-rata itu 12 menit si mobilnya dari datang, ya dari datang, terus dia dilayani, terus dia pergi, nah itu rata-rata 12 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata mobil menunggu dalam sistem selama 12 menit, dari datang sampai pergi 12 menit. Sekarang yang kelima, waktu yang diharapkan setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Ini nunggunya ya, jadi datang nunggu, terus dilayani. Kalau tadi kan datang sampai pergi ya, kalau BQ itu datang, terus nunggu, sampai dia dilayani. Itu butuh berapa menit? Itu BQ. Rumusnya lambda per mu min lambda. Berarti 20 per 25 kali 25 min 20. Berarti 20 per 25 min 20 tadi itu 25 ya. 5 kali 25, 125. Berarti 20 dibagi 125, 0,16 jam. Atau 9,6 menit. Ya. Waktunya berarti dari datang, nunggu, sampai dia dilayani 9,6 menit. Nah, sekarang dalam sistem antrian, distribusi Poisson tadi akan selalu terjadi hubungan yang terkait antara L, LQ, W, dan WQ. Jadi ternyata antara variabel L, LQ, W, dan WQ nanti ada hubungannya ya. Oke, yang pertama, bahwa L itu sama dengan lambda kali W. Yang kedua, L itu sama dengan lambda kali WQ. Ketiga, W itu sama dengan WQ plus sepermu. Dan yang terakhir itu ada L sama dengan LQ plus P. Nah, coba akan kita buktikan ya. Sekarang coba kita buktikan apakah benar kesamaan ini. Oke, yang pertama. Yang pertama tadi L itu sama dengan lambda kali W ya. L tadi apa? L tadi itu rumusnya sama dengan lambda per mu min lambda ya. Mu min lambda. Oke, ya sudah ini gampang saja. Lambdanya dikeluarkan ya. Lambda kali 1 per mu min lambda. Oke, masih ingat ya rumusnya tadi ya. 1 per mu min lambda itu sama dengan W. Berarti ini lambda kali W terbukti. Gampang. 2, LQ. Nah, LQ tadi rumusnya apa? LQ itu lambda kuadrat per mu kali mu min lambda ya. Ini LQ. Sama, ini lambdanya tinggal dikeluarkan saja. Lambda kali lambda per ya, mu min lambda. Jadi sama dengan lambda kali, coba cek lagi, lambda per mu min lambda ini simbol dari rumus dari WQ ya. Nah, ini WQ. Oke, terbukti lagi. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini kita gunakan dari kanan ke kiri ya. WQ. Kita dari WQ ditambah sepermu ya. WQ tadi ini ya, lambda per mu min lambda ditambah sepermu ya. Oke, jadi ini kita samakan penyebutkan. Jadi mu kuadrat dikali mu min lambda ya. Sini dikalikan ke sana berarti jadi mu lambda mu ya, lambda mu. Terus ini dikalikan ke sana berarti plus mu kuadrat min lambda mu ya, lambda mu. Maka lambda mu-nya habis. Maka diperoleh mu kuadrat ya, mu kuadrat per mu kuadrat mu min lambda. Maka jadi 1 per mu min lambda. Ya, 1 per mu min lambda. 1 per mu min lambda tadi sama aja ini sama saja W ya. W. Terbukti ya.
Berarti WQ plus 1 per mu sama dengan W. Terbukti. Oke, kita buktikan yang keempat. LQ plus P ya. LQ plus P. LQ tadi apa? LQ itu sama dengan, ini ya, LQ tadi kita sudah pernah jabarkan ini. Lambda kuadrat per mu dikali mu min lambda. Nah, ini ditambah P. P tadi apa? Lambda per mu ya. Lambda per mu. Oke, ini bisa kita samakan penyebutnya. Jadi, mu kuadrat, mu min lambda ya. Dikali, berarti lambda kali mu kuadrat. Nah, lambda kali mu kuadrat. Ini, ya kan, terus dikali ke sini ya. Berarti jadi, apa? Min mu. Lambda kuadrat. Nah, sekarang ini lambdanya yang dikuadratkan. Terus ini ke sini jadi plus ya. Plus mu kali lambda kuadrat. Nah, maka ini habis ya. Mu lambda kuadratnya habis, maka kita tinggal peroleh yang lambda mu kuadrat ya. Lambda mu kuadrat per mu kuadrat dikali sama mu min lambda. Nah, mu kuadratnya habis, berarti tinggal lambda per mu min lambda. Lambda, mu per lambda tadi akan sama saja dari L ya. L. Oke, terbukti. Nah, ini ya, ada beberapa hubungan antar variabel yang ada di sistem antrian. Jadi misalkan nanti kalian sudah dapat nilai L ya, sudah dapat nilai W, misalkan dapat nilai W, ya udah L-nya tinggal lambda kalian kalikan dengan W. Gitu. Misalkan kalian sudah dapat menemukan WQ, ya berarti tinggal WQ tadi kalian kalikan dengan lambda, LQ-nya dapat. Atau misalkan kalian sudah dapat WQ, mau mencari W ya, tinggal WQ ditambah 1 per mu. Atau kalian sudah mendapatkan LQ, mau mencari L, berarti LQ tinggal ditambah dengan P. Nah, jadi hubungan-hubungan ini nanti mempermudah kita dalam perhitungan. Oke, demikian pembahasan kita tentang model sistem antrian. Yang pertama, single channel model atau MM1. Dalam pertemuan selanjutnya nanti akan kita bahas model yang kedua, yaitu untuk multiple channel model atau MMS. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.